Hai, aku Afifa, seorang mahasiswa psikologi semester 4 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini aku mau membicarakan suatu hal yang menurutku cukup penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu self-esteem. Nah, pengertian self-esteem itu apa sih? Menurut Kopp, self-esteem atau harga diri adalah suatu keyakinan diri atau penilaian diri, baik itu penilaian negatif maupun penilaian positif terhadap diri seseorang. Dalam self-esteem ada dua tipe individu. Individu yang pertama yaitu yang memiliki self-esteem rendah dan yang kedua adalah individu yang memiliki self-esteem tinggi. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui bagaimana seseorang itu memiliki self-esteem rendah ataupun memiliki self-esteem yang tinggi? Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa menunjukkan apakah kamu mempunyai self-esteem tinggi ataupun mempunyai self-esteem yang rendah. Ketika kamu memiliki self-esteem yang rendah, kamu akan mengevaluasi diri kamu secara negatif. Kamu akan menunjukkan reaksi emosional terhadap tanggapan negatif dari orang lain. Nah, jadi ketika kamu menerima kritik dari orang lain dan kamu merasa bahwa kritik itu menjatuhkan kamu dan membuat diri kamu down sehingga kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Nah, itu berarti kamu memiliki self-esteem yang rendah. Padahal kritik ada dua macam, yaitu kritik yang membangun dan kritik yang memang hanya dibuat untuk menjatuhkan kita saja. Jika kita memiliki self-esteem yang rendah, kita akan menganggap semua kritik itu adalah untuk menjatuhkan diri kita. Dan akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Selanjutnya, kamu cenderung pesimis terhadap masa depan kamu. Nah, biasanya orang yang memiliki self-esteem rendah tidak memiliki tujuan yang jelas untuk masa depannya. Biasanya, orang yang memiliki self-esteem rendah akan menentukan tujuan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, ketika kamu memilih tujuan yang terlalu tinggi, kamu akan merasa bahwa kamu tidak dapat menggapainya, sehingga kamu tidak melakukan sesuatu untuk berusaha mewujudkannya, namun hanya berangan-angan saja. Jika kamu memilih tujuan yang terlalu rendah untuk diri kamu, maka kamu akan meremehkan tujuan tersebut karena kamu merasa bahwa itu bukan apa-apa. Kamu akan mengingat masa lalu secara negatif. Jadi, ketika kamu membuat kesalahan yang sama dengan sebelumnya atau kamu mengalami kegagalan yang sama karena sesuatu hal yang sama, kamu tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu sebagai pembelajaran, tapi kamu malah menyalahkan diri kamu sendiri karena kamu melakukan hal yang sama lagi. Nah, orang yang memiliki self-esteem yang rendah ini biasanya lebih mudah terkena depresi daripada orang yang memiliki self-esteem yang tinggi. Karena orang yang memiliki self-esteem rendah, mereka kebanyakan melihat sesuatu dari cara yang negatif. Nah, sedangkan ciri-ciri orang yang memiliki self-esteem tinggi yaitu yang pertama, kamu menilai diri kamu dengan cara yang positif. Nah, ketika kamu bisa menilai diri kamu dengan cara yang positif, kamu dapat mengetahui kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kamu. Dan kamu bisa mengembangkannya. Nah, kamu menggunakan kelebihan dan kemampuan kamu ini untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kamu. Akibat dari kamu menilai diri kamu secara positif, itu membuat kamu tidak ragu dengan kemampuan kamu, meskipun kemampuan kamu itu berbeda dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kamu. Selanjutnya, kamu akan menanggapi positif tanggapan yang diberikan orang lain. Jadi, kamu tidak akan takut terhadap kritik-kritik atau tanggapan negatif yang diberikan orang lain kepada diri kamu. Kamu yakin kritikan itu dibuat untuk membangun diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kamu akan mengabaikan kritikan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan kamu. Selanjutnya, kamu akan melihat masa depan dengan cara yang optimis. Biasanya orang yang memiliki self-esteem tinggi akan menentukan tujuannya dengan jelas dan realistis. Sehingga kamu yang memiliki self-esteem tinggi biasanya mempunyai rencana-rencana dan usaha maksimal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan meskipun kamu mengalami kegagalan atau mendapatkan rintangan yang begitu banyaknya, kamu akan bangkit dan terus berusaha untuk mewujudkan tujuan itu. Karena kamu yakin kamu pasti akan bisa menggapainya. Nah, orang yang memiliki self-esteem tinggi ini akan memiliki kesehatan mental yang baik dalam jangka panjang. Karena ia melihat banyak hal dan memandang banyak hal dengan cara yang positif.
Jadi, coba kamu tanyakan pada diri kamu, apakah kamu mempunyai self-esteem yang rendah ataupun tinggi? Apa faktor yang menyebabkan self-esteem seseorang dapat menjadi tinggi, sedangkan yang lainnya menjadi rendah? Jadi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi self-esteem. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, bagaimana kita dalam memahami pengalaman-pengalaman hidup kita. Nah, faktor yang eksternal itu berasal dari keluarga dan lingkungan. Bagaimana cara lingkungan untuk membentuk self-esteem pada diri kita, itu bisa saja berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah ada dan berkembang pada lingkungan sekitar kita. Seperti kebiasaan masyarakat ketika membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pada dasarnya setiap individu adalah berbeda, jadi sudah pasti ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan tanpa sadar, ketika kamu sudah dibandingkan orang lain, kamu akan berpikir, oh iya ya, ternyata aku seperti itu. Ternyata aku seperti yang mereka bilang. Tapi, jika kamu menanggapi pikiran ini dengan cara yang negatif, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki self-esteem yang rendah. Dan sebaliknya, jika kamu menanggapi pikiran ini dengan cara yang positif, berarti kamu memiliki self-esteem yang tinggi. Bagaimana diri kita menentukan akankah kita memiliki self-esteem yang tinggi ataupun memiliki self-esteem yang rendah. Jadi ketika kamu merasa bahwa kamu tidak bisa mencoba sesuatu hal yang baru, dalam pikiran kamu mungkin akan muncul informasi-informasi negatif dan ketakutan untuk mencoba hal tersebut. Dan jika kamu terpengaruhi oleh informasi dan ketakutan itu berarti kamu memiliki self-esteem yang rendah. Tapi jika kamu dapat menyampingkan pemikiran itu dan ketakutan itu, kamu memiliki self-esteem yang tinggi. Apa kita dapat meningkatkan self-esteem kita yang rendah agar bisa menjadi self-esteem yang tinggi? Kalau iya, bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan penerimaan diri. Karena kamu tidak bisa mengubah keluarga dan lingkungan sekitar kamu, tapi kamu bisa mengubah diri kamu. Dengan penerimaan diri, kamu bisa membuat dampak yang cukup besar untuk diri kamu. Ketika kamu ingin berada di posisi orang lain, kamu lupa bahwa banyak sekali orang yang ingin berada di posisi kamu saat ini. Ketika kamu merasa gagal, kamu lupa bahwa kamu baru melakukan sesuatu dengan maksimal. Memang sebegitu hebatnya perasaan dan pemikiran negatif bisa menutupi apa-apa yang positif yang ada pada diri kita. Kita sebenarnya tahu bahwa semua orang mempunyai perbedaan. Semua orang diciptakan dan dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita ada untuk saling melengkapi. Jadi, kamu tidak perlu takut jika kamu mempunyai kemampuan yang berbeda dari orang lain. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan self-esteem. Salah satunya itu tadi, yaitu penerimaan diri.